Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Syarudin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bisnis Manajemen kelas F. Di sini saya akan berceramah tentang gender dalam perspektif Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Munajidil Ula, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan tidak lupa teman-teman mahasiswa-mahasiswi kelas 1F Manajemen Universitas Mulia Kudus yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memberikan ceramah mengenai gender dalam perspektif Islam. Definisi gender menurut para ahli, yang pertama kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris yang secara hakikat gender berarti jenis kelamin. Helen Tierney, gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Mansyur Fiqih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang berkonstruksi secara sosial maupun kultural. Menurut para ahli juga dapat disimpulkan gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Gender dapat dimaknai sebagai perbedaan yang bersifat sosial budaya yang merupakan nilai mengacu pada sistem hubungan sosial, membedakan fungsi serta peran perempuan dan laki-laki dikarenakan perbedaan biologis atau kodrat yang dilakukan oleh masyarakat kemudian digabungkan menjadi budaya dan seakan tidak lagi bisa ditawar. Kesetaraan gender ini adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan serta keamanan nasional atau yang disingkat dengan HAM-KAMNAS, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Indikator kesetaraan gender yang dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, akses, manfaat, indikator, partisipasi, dan kontrol. Bentuk ketidakadilan gender ini dalam perspektif Islam yaitu Islam tidak dapat membedakan antara hak dan kewajiban yang ada pada anatomi manusia. Hak dan kewajiban itu selalu sama di mata Islam bagi kedua anatomi yang berbeda tersebut. Islam mengedepankan konsep keadilan bagi siapapun dan untuk siapapun tanpa melihat jenis kelamin mereka. Islam adalah agama yang telah membebaskan belenggu tirani perbudakan, menonjolkan persamaan hak dan tidak pernah mengedepankan dan menonjolkan salah satu komunitas anatomi saja. Islam hadir sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang bagi siapa saja. Allah menciptakan bentuk fisik dan tabiat wanita berbeda dengan pria. Kaum pria diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala baik fisik maupun mental atas kaum wanita sehingga batas kaum pria sebagai pemimpin atas kaum wanita. Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kodratnya masing-masing. Allah berfirman dalam surat 4:1 yaitu dapat diartikan, wahai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah pada Allah
yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan keluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Isu gender dalam perspektif Islam. Dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 35, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sehingga secara asal nafkah bagi keluarga itu ditanggung jawab oleh kaum laki-laki. Dari Asy-Syaikh Ibnu Ba'as berkata, Islam menetapkan masing-masing dari suami istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya menjalankan perannya hingga sempurnalah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban mencari nafkah dan berpenghasilan, sedangkan istri berkewajiban mendidik anak-anaknya, memberikan kasih sayang, menyusui dan mengasuh mereka, serta tugas-tugas lain yang sesuai baginya. Mengajarkan anak-anak perempuan mengurusi sekolah mereka dan mengobati mereka, serta pekerjaan lain yang khusus bagi kaum wanita. Bila wanita sampai meninggalkan kewajiban dalam rumahnya, berarti yang menyanyiakan rumahnya serta penghuninya. Hal tersebut berdampak terpecahnya keluarga, baik hakiki maupun maknawi. Dalam surat An-Nisa ayat 1 dijelaskan, Khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi wattaqullaha allazi rijalan katsiran wa nisaa minha zawjuha wa bassa minhuma innallaha kana 'alaikum raqibba tasaaluna bihi wal arham. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kaummu dari diri nafis yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya dari keduanya. Allah membiarkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Tanpa laki-laki, perempuan tidak ada, dan bahkan tidak sedikit di antara mereka berpendapat bahwa perempuan atau Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kalau pandangan ini diterima, asal kejadian Hawa dari rusuk Adam, maka harus diakui bahwa ini hanya sebatas pada Hawa saja, karena anak cucu mereka baik laki-laki maupun perempuan berasal dari perpaduan sperma atau ovum. Allah menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 195 yang artinya, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisi pahala yang baik. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat disangkal karena memiliki kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis. Al-Quran mengingatkan, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari bagian yang lain. Karena bagi orang, laki-laki adalah bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian yang mereka usahakan. Dan memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran memuji ulul albab, yaitu yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan fikir dapat mengantar manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Ulul albab tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, tapi juga kaum perempuan. Karena setelah Al-Quran menguraikan sifat-sifat ulul albab, ditegaskan bahwa maka Tuhan mereka mengabulkan permintaan mereka. Dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu,
baik lelaki maupun perempuan. Hadis riwayat Ali Imran ayat 195. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah semua, demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar dan yang salah. Bila atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah hilaf dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.